الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan di antara cara memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Yang namanya takwa adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan marilah kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertaubat kepadanya atas segala dosa, atas segala kesalahan yang seringkali kita lakukan di dunia ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah sosok yang penuh dengan kekurangan, baik dalam fisik, amalan, maupun pengetahuan. Sejatinya tidak ada satupun di antara kita yang memiliki kesempurnaan, karena pada hakikatnya kita diciptakan dalam keadaan lemah. Hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 2. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lemah pada ayat tersebut yaitu mencakup segala hal, baik lemah kekuatannya, ilmunya, kesabarannya, dan yang lainnya. Inilah yang perlu kita renungkan. Inilah yang harus kita sadari dan kita tanamkan pada diri kita masing-masing, bahwa sekali lagi tak ada manusia sempurna yang hidup di dunia ini. Timbul pertanyaan, mengapa hal ini harus kita lakukan? Mengapa kita harus menanamkan hal tersebut pada diri kita? Bahwa kita sebagai manusia
adalah sosok yang sangat lemah? Jawabannya ialah yang pertama, karena supaya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu menghidupkan dan mematikan semua makhluk, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan siang dan malam saling bergantian, menghadirkan padanya matahari serta rembulan. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu menurunkan serta menghentikan hujan. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi kekuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing bahwa kita ini adalah sosok yang lemah, supaya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang mungkin masih belum paham dengan apa itu tawakal, sehingga sulit menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasnya, tawakal adalah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sesuatu, kemudian menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, maka kita akan paham bahwa kita tidak akan mampu menentukan hasil akhir dari segala usaha yang telah dikerahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan, dan hanya Dialah yang mampu memberikan. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Hud alaihi salam yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Beliau berlepas diri dari apa yang telah diperbuat oleh kaumnya, padahal beliau telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi mereka. Namun pada akhirnya beliau pun menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sadar beliau hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Beliau bertawakal hanya kepada Allah seraya mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Al-Quran surat Hud ayat ke-55. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menyadari bahwa kita ini sosok yang lemah? Supaya hal tersebut mengikis sifat sombong yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam jiwa kita. Menyadari bahwa diri kita penuh dengan kekurangan, hal tersebut akan menyadarkan kita dari segala kelalaian dan kesombongan. Betapa banyak orang yang merasa besar karena tak sadar bahwa sejatinya dia adalah makhluk yang lemah. Betapa banyak orang yang sombong karena tak tertanam pada hatinya, karena tidak ada dalam jiwanya kesadaran bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, roda kehidupan akan terus berputar, dan ingatlah, orang-orang sombong akan terhalang masuk ke dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji sawi atau yang lebih kecil dari itu. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ketika para sahabat mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, maka ada di antara mereka yang salah paham dalam mendefinisikan apa itu sombong. Sebagian mereka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah,
sesungguhnya ada di antara kita yang suka menggunakan baju bagus, ada juga di antara kita yang senang menggunakan sandal yang bagus. Apakah itu bentuk dari kesombongan wahai Rasulullah? Setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu menyukai yang indah-indah. Setelah itu beliau baru mendefinisikan, mengartikan apa itu sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran lalu meremehkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inilah kesombongan. Dan inilah yang ketiga, mengapa kita harus mengikis atau menanamkan bahwasanya kesadaran diri bahwa kita ini adalah sosok yang lemah untuk mengikis yang namanya sifat sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu menanamkan pada jiwa kita, menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah sosok yang lemah, yaitu supaya kita menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan, sehingga hal tersebut memotivasi kita untuk semangat dalam belajar. Dengan banyaknya kekurangan yang ada di dalam diri kita, maka sudah seharusnya hal tersebut mendorong kita untuk semangat dalam belajar, terutama mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dalam mempelajari agama, dalam mempelajari ilmu agama kita, sehingga pengetahuan kita tidak bertambah, hati menjadi keras dan sulit untuk menerima nasihat. Fana'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa mempelajari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mempelajari ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Inilah sekurang-kurangnya 4 hal yang akan didapatkan oleh seseorang hamba atau seorang hamba ketika dia mau menyadari bahwa dirinya itu lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam beramal soleh dan membimbing kita semua kepada jalan yang benar. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'a millati wad din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.